Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sonopati Ponotogomo dengan NIM 326. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Hubungan Artificial Intelligence dengan Enterprise Resource Planning dan Supply Chain Management. Kita langsung masuk saja ke diagram alur. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pendapat ahli, yang ketiga ada isi, yang keempat ada kesimpulan, yang kelima ada referensi yang saya gunakan. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan, pengertian AI atau Artificial Intelligence adalah kompetensi komputer atau robot untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia karena membutuhkan kecerdasan dan ketajaman. AI juga dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak, aplikasi yang tidak membutuhkan manusia untuk menyelesaikan tugas yang dibutuhkan. Intinya AI ini adalah robot yang sangat-sangat pintar karena bisa menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya susah untuk dikerjakan dan manusia-manusia ini sering menggunakan AI untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Kita langsung masuk ke pengertian Enterprise Resource Planning. Lanjut, adalah suatu sistem terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan informasi dan proses bisnis di berbagai area fungsi organisasi, seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen persediaan. Terus kita masuk ke pengertian SCM atau Supply Chain Management adalah sebuah pendekatan sistematis dalam pengelolaan rangkaian kegiatan yang terkait dengan aliran produk dari penyedia bahan baku hingga ke tangan konsumen akhir. SCM ini mencakup perencanaan, pengendalian, dan eksekusi proses produksi dan distribusi dengan tujuan untuk mencapai efisiensi operasional dan pengurangan biaya, sekaligus memastikan kepuasan konsumen. Kita masuk ke pendapat para ahli mengenai artificial intelligence. Yang pertama ada dari McCarthy pada tahun 2007 mengatakan AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, aplikasi, atau program yang bekerja secara cerdas layaknya seperti manusia. Terus ada Muawani et al. Dan kawan-kawan pada tahun 2003 mengatakan AI adalah proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat berperilaku seperti manusia sehingga memudahkan berbagai aktivitas kehidupan termasuk persoalan pendidikan. Kita masuk ke pendapat para ahli mengenai ERP. Yang pertama dari Mong dan kawan-kawan pada tahun 2013 mengatakan ERP adalah core software yang digunakan untuk perusahaan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi informasi pada setiap area bisnis. Yang kedua ada dari pendapat Marshall B. Romney dan Paul John Steinberg pada tahun 2016 mengatakan ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti keuangan, akuntansi, pemasaran SDM, dan manajemen persediaan ke dalam suatu sistem. Terus ada menurut para ahli mengenai SCM. Yang pertama ada dari Anindita pada tahun 2019 mengatakan SCM merupakan rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk dengan cara seefisien mungkin dan hemat biaya. Terus ada pendapat dari Ezer dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengatakan supply chain atau SCM adalah sebutan untuk pengolahan rantai pasok dan pembeli yang meliputi keseluruhan proses dari mulai pembelian bahan baku sampai pendistribusian barang jadi kepada konsumen akhir. Terus kita lanjut ke tujuan proses bisnis. Tujuan penerapan AI dalam ERP. Astagfirullahaladzim. Maaf saya salah fokus. Terus yang pertama yang pertama optimalisasi proses bisnis. Maksudnya adalah AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai proses bisnis dalam ERP, seperti permintaan yang bisa diprediksi, terus perencanaan produksi, manajemen persediaan, dan pengolahan hubungan dengan pelanggan. Terus yang kedua ada dari mengambil keputusan yang lebih baik. Maksudnya adalah AI menganalisis data yang kompleks, yang susah, dan memberikan wawasan yang lebih dalam. Wawasannya lebih banyak AI kan, karena gampang untuk mendapatkan informasi. Terus yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat oleh manajemen. Terus yang ketiga meminimalisir risiko. Maksudnya adalah AI membantu dalam identifikasi dan mitigasi risiko bisnis dengan menganalisis pola data historis dan tren pasar. Kan AI ini bisa untuk mengurangi resiko-resiko yang ada agar perusahaan itu tidak rugi. Terus yang keempat ada inovasi membuka peluang bisnis baru. Maksudnya adalah dengan menggunakan AI ini dapat membuka peluang-peluang
untuk inovasi dan penciptaan model bisnis baru, memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Terus kita masuk ke tujuan penerapan AI dalam SCP. Yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional. Maksudnya apa? Maksudnya AI ini untuk mengoptimalkan berbagai aspek operasional SCM, termasuk perencanaan produksi, pengolahan persediaan, pengiriman barang, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Untuk menekan biaya operasional, untuk mengurangi, karena lebih murah. Terus yang kedua ada optimalisasi rute logistik, sama untuk ujung-ujungnya digunakan untuk meminimalkan biaya pengiriman. Terus waktunya menjadi lebih cepat juga karena rutenya ini dioptimalkan, maksudnya rute-rutenya itu dikasih tahu mana yang lebih cepat gitu. Terus yang ketiga ada menganalisis permintaan yang akurat. Maksudnya AI membantu menganalisis data historis dan tren pasar yang lagi hits-hitsnya, terus membuat prediksi permintaan yang akurat yang penting untuk perencanaan produksi dan pengolahan persediaan yang efektif. Terus yang kelima untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ujung-ujungnya ya AI digunakan untuk menarik pelanggan, untuk meningkatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena ya tujuan digunakan AI ya itu untuk menghasilkan perusahaan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Terus kita masuk ke jenis AI dalam ERP. Yang pertama ada expert system atau biasa disebut dengan sistem pakar. Maksudnya apa? Maksudnya itu AI ini jenisnya ini digunakan untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan eruditik dari para ahli di bidang-bidang tertentu. Terus yang kedua ada logika fuzzy, digunakan untuk menangani ketidakpastian dan kebingungan ambigu dalam data, memungkinkan sistem untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak tegas atau samar, abu-abu lah intinya. Terus yang ketiga ada metode metaheuristik, digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks, yang susah dalam berbagai aspek ERP seperti perencanaan produksi dan melakukan penjadwalan. Terus yang keempat ada machine learning. Maksudnya apa? Maksudnya AI ini digunakan untuk menganalisis data besar, membuat prediksi, mengoptimasi proses pengambilan keputusan berdasarkan pola yang teridentifikasi dalam data historis. Terus kita masuk ke jenis AI dalam SCM. Yang pertama ada ANN atau Artificial Neural Networks, digunakan untuk berbagai aplikasi dalam SCM termasuk memprediksi permintaan, perencanaan produksi, dan segmentasi pelanggan. Yang kedua ada Fuzzy Logic dan model sama seperti ERP tadi, digunakan untuk mengambil keputusan terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan ketidaktepatan. Terus ada genetic algoritma atau biasa disebut GIS, diterapkan untuk masalah optimasi dalam SCM seperti perutan, penjadwalan, dan desain jaringan rantai pasokan atau SCM. Terus yang keempat ada agent based and multi-agent system. Maksudnya apa? Maksudnya AI ini digunakan untuk simulasi dan optimalisasi operasi rantai pasokan atau SCM serta koordinasi dan kolaborasi di antara berbagai entitas dalam rantai pasokan. Dia ini yang membuat kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Terus ada data mining, digunakan untuk mengekstrak pola dan wawasan yang berguna dari kumpulan data yang besar di SCM, membantu dalam pengambilan keputusan dan pengembangan strategi. Terus ada CBR, Case Based Reasoning, digunakan untuk pemecahan masalah dan dukungan keputusan dalam SCM dengan memanfaatkan pengalaman dan kasus-kasus di masa lalu. Ini dia kayak merekam masalah-masalah lalu yang susah, yang membuat perusahaan tuh jatuh atau mungkin tidak laku gitu ya. Dia membuat sebuah prediksi lagi dan menjauhi agar tidak terulang kembali lah masalahnya. Terus ada Swarm Intelligence, digunakan untuk masalah perutaan. Terus ada SSVM, Support Vector Machine, digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi dalam SCM seperti permintaan yang bisa diprediksi dan mengevaluasi pemasok. Terus kan sesuai dengan judul, hubungannya apa? Hubungan AI dalam SCM dan ERP.
Karena AI ini ya memiliki peranan baik menurut saya dan bisa membuat perusahaan lebih untung, membuat perusahaan lebih menghasilkan banyak laba, banyak dapat penghasilan lah, banyak dapat konsumen. Karena secara keseluruhan hubungan AI dengan ERP dan SCM ini terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan melalui optimisasi. Maksudnya, perusahaan ini dengan menggunakan AI dan ERP dan SCM ini bisa membuat perusahaan ini menjadi lebih maju. Terus karena menggunakan AI ini, jadinya analisis datanya ini menjadi lebih banyak, terus cerdas banget kan AI itu. Terus pengambilan keputusan menjadi lebih baik karena udah tahu resiko-resiko yang diambil, jadinya tidak terlalu rugi. Terus kesimpulan yang bisa didapat dari review ini dan dari PPT ini adalah penerapan AI dan SCM sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. AI ini mengoptimalkan proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan lebih baik, dan membuka peluang inovasi untuk perusahaannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Terus SCM ini dalam AI meningkatkan operasi rantai pasokan seperti perencanaan produksi dan logistik setelah mendukung manajemen risiko dan kolaborasi antar entitas, kolaborasi antar perusahaan. Terus secara keseluruhan penerapan AI dan SCM berkontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan dan kepuasan pelanggan. Ujung-ujungnya pelanggan ini ya harus dibuat puas agar membeli produk kita gitu. Serta membawa transformasi signifikan dalam pengolahan sumber daya internal dan operasi rantai pasokan eksternal. Terus referensi ini paling akhir, saya menggunakan 4 jurnal, saya akses dari IAA dan Scopus Bu, sesuai permintaan Ibu, kan harus Q1, Q2, Q3. Kalaupun salah, mohon maaf ya Bu, karena saya masih bingung masih bingung mencari jurnal. Tapi harusnya benar sih Bu. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah. Mohon maaf Bu jika salah atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.